Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10, akan mencoba mendemokrasikan kontekstual modul 23 yang bertema supervisi akademik dalam coaching. Di sini kami akan berperan sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coachee. Baiklah, saya Yandi Prianto dari SMA Negeri 1 Seberut Tengah berperan sebagai supervisor. Saya Beni Saputra berasal dari SD 18 Pasakiat Telela berperan sebagai coach. Saya Margareta dari SDN 09 Muara Sebelut berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baiklah Pak Ben, sebelum Pak Ben untuk melakukan kegiatan coaching supervisi akademik ini, alangkah baiknya kita melakukan beberapa hal, yaitu sebelum kegiatan itu berlangsung yang kita kenal dengan pra-supervisi. Di sini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan mungkin sebelum melakukan kegiatan coaching tersebut. Saya yakin Pak Ben sudah mengenal beberapa hal tentang kegiatan coaching ini. Yang pertama itu tentang prinsip dari kegiatan coaching yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua konstruktif, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat reflektif, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi prinsip-prinsip yang harus kita pahami sebelum mengadakan coaching. Saya yakin dan percaya seperti yang dibilang tadi, Pak Beni sudah memahami hal itu. Di samping itu, kita juga harus mengetahui kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Di antaranya yaitu yang pertama itu kehadiran penuh yang dikenal dengan present, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Baiklah, ada berapa itu mungkin konsepnya pasti udah tertanam ya Pak Ben? Iya Pak, bagus. Iya, harapannya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Pak Ben terkait ini. Yang pertama, dari hal yang tadi kita sampaikan, potensi apa atau kompetensi apa yang Pak Ben ingin kembangkan? Terima kasih sebelumnya Pak Yandi. Mungkin pada kesempatan kali ini kompetensi yang akan saya gali yaitunya menggali informasi dari seseorang untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga saya akan mengemukakan bagaimana cara menyusun berbagai macam pertanyaan yang berbobot sehingga pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Oh, sangat mantap sekali Pak Ben. Jadi nanti yang ingin Pak Ben amati dengan kehadiran supervisor itu apa ya Pak Ben? Mungkin Pak, untuk pada termen saat ini ya, saya mau diamati pada saat proses coaching berlangsung ya Pak ya. Seperti apa namanya tuh, pelaksanaan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau seperti apa, atau bisa jadi kan kita belum memahami nih fungsi tugas coach itu apa, tugas coaching itu apa, dan saya pengen Bapak mengamati saya tentang hal tersebut, apakah sudah maksimal atau seperti apa gitu. Mungkin itu gitu ya Pak ya. Oke Pak Ben. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita melaksanakan Pak Ben coaching ini. Jadi apa yang Pak Ben harapkan dari kegiatan coaching tersebut? Harapan saya mungkin tidak banyak Pak melalui kegiatan ini, yaitunya saya dapat melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur yang sudah saya bacakan tadi Pak. Dan khusus bagi diri saya sendiri, saya bisa memahami bagaimana itu melaksanakan prinsip coaching, ada juga langkah-langkah yang seperti alur tirta tersebut. Itu saja mungkin Pak. Oke, mantap sekali Pak Ben. Dari itu saya berharap penuh bagaimana nanti kelancaran Iya Pak. dari kegiatan coaching yang akan Pak Ben laksanakan nantinya. Oke, terima kasih Pak Yandi. Oke. Selamat siang Bu Marga.
Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Yang kedua, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, mungkin mengenai kesehatan keluarga, bagaimana kira-kira ya, Bu? Keluarganya baik, Pak. Nah. Terima kasih atas perhatian Pak. Boleh. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu lebih banyak tentang rutinitas harian Ibu. Bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang bagaimana Ibu bisa mengatur waktu hingga saat ini kira-kira? Baik, Pak. Terima kasih. Biasanya saya bekerja jam 8 Iya. sampai jam 5 sore. Kadang-kadang itu dari pagi, tapi kadang seringkali terjadi hal-hal yang mengalihkan perhatian saya, seperti email yang masuk atau telepon yang masuk, kabar-kabar yang masuk ke situ, sehingga dalam pelaksanaan proses kerjaan saya sering terganggu, tertunda. Saya mengerti ya, Bu ya. Jadi salah satu tantangan yang Ibu Marga hadapi itu yaitunya gangguan yang tidak terduga ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Apakah ada hal lain yang menghambat produktivitas Ibu setiap harinya kira-kira? Ya, Pak. Kadang-kadang saya merasa gagal fokus lah istilahnya. Ya. Jadi kebanyakan tugas-tugas yang saya kerjakan itu tidak terlaksana dengan baik, karena sudah dikerjakan ini datang lagi informasi yang baru, sehingga itu mengganggu kualitas dalam saya melakukan pekerjaan saya. Kalau itu sudah termasuk permasalahan umum ya, Bu. Nah, itu mungkin sering juga kita hadapi ya. Iya. Dan sekarang mari kita coba mengurai satu persatu. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang paling penting untuk Ibu selesaikan di setiap harinya? Saya pikir ya, Pak, ya, tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan target mingguan dan bulanan, itu yang mungkin yang paling penting ya. Baik, jawaban yang sangat tepat. Oke. Baik, Bu, mari kita tetapkan beberapa tujuan yang jelas. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan membuat daftar prioritas setiap hari? Bagaimana pendapat Ibu kira-kira? Itu terdengar bagus, Pak Ben. Saya merasa itu bisa membantu saya lebih fokus. That's right. Untuk menghindari gangguan ya, Bu. Bagaimana jika Ibu menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan menangani permintaan yang mendadak tersebut? Ya, mungkin saya bisa memeriksa email 2 kali sehari, Pak. Sekali di waktu pagi dan sekali di waktu sore nanti. Itu hal yang sangat baik Ibu lakukan. Selain itu, kalau menurut saya sih begini, kita bisa membuat jadwal harian yang lebih terstruktur ya, Bu ya, dengan waktu khusus untuk tugas-tugas penting. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Itu saya sangat setuju itu, Pak. Dengan begitu saya bisa memastikan bahwa tugas-tugas utama saya akan selesai tepat pada waktunya. Baik, Ibu. Mari kita coba rencana ini selama seminggu dan kita lihat bagaimana hasil ke depannya. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan, apakah yang Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar atau seperti apa, atau ada kendala atau ada hambatan yang mengganggu. Ya, saya sangat setuju itu, Pak. Itu ide yang bagus. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Bu Marga, saya senang berbagi dengan Ibu. Semoga ada kendala yang Ibu hadapi, saya bisa memberikan bantuan. Terima kasih, Pak. Selamat siang Bu Marga. Siang juga, Pak Ben. Mulai. Baiklah Pak Ben, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching supervisi akademik yang Pak Ben lakukan. Pak Ben sebagai coach dan Ya, Pak. Ibu Marga saya lihat sebagai coach, itu sangat menarik sekali Pak Ben. Saya lihat tadi, saya amati. Oke, terima kasih Pak Yandi atas pujiannya. Itu mungkin beberapa tahapan yang sudah saya lakukan ya, Pak ya. Oke, ada beberapa hal setelah melaksanakan supervisi tadi. Saya akan melaksanakan setelah supervisi ini yang dikenal dengan pasca supervisi. Untuk itu saya perlu sering lagi sama Pak Ben. Setelah kita lakukan supervisi tadi. Oke. Di sini saya mau menanyakan bagaimana
performa Pak Ben tadi dalam kegiatan supervisi akademik tadi? Kalau kita berbicara terkait performa ya Pak ya, mungkin menurut saya itu sangat mengasihkan gitu kan, karena saya lihat tadi itu ada interaksi yang menarik antara coach dengan coachee, antara saya dengan Bu Marga gitu kan, sehingga kompetensi yang saya inginkan itu dari coachee itu bisa saya lakukan dengan baik, itu menurut pandangan saya sih Pak. Oke, saya juga berpikir demikian Pak Ben. Jadi kompetensi yang Pak Ben capai tadi sudah tercapai ya Pak Ben? Iya, karena kalau menurut saya sih Pak, kalau untuk kompetensi yang dari yang saya inginkan tadi itu sudah tercapai gitu. Oke, saya juga melihat demikian Pak Ben. Selanjutnya mungkin menurut Pak Ben, penilaian Pak Ben dari kegiatan coaching supervisi akademik tadi kayak gimana itu Pak Ben? Kalau menurut saya, kalau kita berbicara masalah penilaian, itu sudah berjalan ya Pak, berjalan sesuai dengan alur yang sudah kita pelajari sebelumnya juga ya, alur Tirta. Lebih kurang seperti itu, sudah berjalan dengan efektif lah. Oke Pak Ben, untuk selanjutnya Pak Ben, bolehkah saya mungkin menjelaskan hal yang saya amati terhadap kegiatan coaching tadi Pak Ben? Baik Pak, itu yang sangat saya butuhkan, sehingga nantinya kalau seandainya ada kekurangan apa segala macam, saya pun juga tahu bisa saya perbaiki untuk kemajuan ke depannya Pak. Silakan Pak. Oke Pak Ben. Tadi saya mengamati pada saat Pak Ben melakukan kegiatan coaching dengan Bu Marga. Di situ Pak Ben sebagai host dan Bu Marga sebagai coachingnya. Ya. Di sini sudah sesuai dengan tugas Bapak Ibu masing-masing, yaitu sebagai host dan berperan sebagai coaching. Dan itu bagus sekali, sesuai dengan hal atau rujukan yang telah ditetapkan. Itu sangat bagus sekali Pak Ben. Terima kasih Pak Endi. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, setelah saya memaparkan hal yang tadi, bagaimana pendapat Pak Ben? Saya sangat setuju sih Pak dengan apa yang Bapak paparkan, karena sesuai dengan yang dipaparkan Pak Endi juga ya, gitu kan. Saya sangat setuju, intinya saya sangat setuju, karena menurut saya pun hampir sama Pak. Oh, ya bagus sekali Pak Ben. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang harus kita kembangkan. Mungkin demi bagusnya kegiatan coaching selanjutnya, saya berharap ada lebih khusus lagi sehingga dapat terlihat dengan jelas lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya kegiatan coaching supervisi akademik ini Pak Ben. Baik, terima kasih banyak Pak Yandi atas masukannya, dan ini akan saya jadikan pelajaran dan akan saya jadikan momen ya, istilahnya kita jadikan pembelajaran kedepannya bagaimana kegiatan coaching ini berjalan dengan baik. Saran yang sangat membangun, kritikan yang sangat membangun. Terima kasih banyak atas sarannya Pak Yandi. Oke Pak Ben, mungkin ini pertanyaan pamungkas mungkin ya Pak Ben, yang akan saya berikan ke Pak Ben. Menurut Pak Ben, apa bayangan Pak Ben setelah kita diskusi ini terhadap peningkatan performa yang akan Pak Ben lakukan tadi? Iya, mungkin sedikit kalau masalah untuk meningkatkan ya Pak ya. Mungkin kalau sifat manusia itu kan nggak kurang ya, kita harus belajar dan terus belajar ya gitu. Mungkin saya akan mengambil masukan dari Pak Yandi tadi, dan itu akan saya jadikan acuan untuk mengembangkan lagi bagaimana teknik mengcoaching itu yang baik, sehingga pelaksanaan coaching itu dengan alur Tirta itu memang berjalan dengan baik ke depannya Pak. Dan saya juga bisa menerapkannya khususnya di tempat saya bertugas gitu. Oke Pak Ben, tadi saya juga melihat dari hasil pengamatan saya, Pak Ben sudah sangat bagus sekali menerapkan alur Tirta, di mana saya juga mengenal alur Tirta ini bahwasanya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan terakhir mungkin itu tanggung jawab. Itu sudah melekat pada kegiatan coaching yang Pak Ben lakukan sebagai hasil pengamatan saya tadi. Mungkin yang kedua, Pak Ben sudah bagus sekali tadi menerapkan mana
kunci dari coach, mana kunci dari coaching. Jadi masing-masing tidak bertabrakan dan tidak kayak kegiatan percakapan biasa. Itu merupakan kegiatan coaching, itu sangat bagus sekali Pak Ben, itu harus dipertahankan. Dan terima kasih Pak. Dan yang paling utama sekali, Pak Ben sebagai coach di sini, saya melihat Pak Ben mampu menggiring dari coach tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan atau coach lakukan tersebut. Jadi Pak Ben sudah sangat bagus sekali dalam menggiring atau mendapatkan solusi yang akan diperoleh dari coach, dari giringan pertanyaan dari coach. Itu contoh coach di sini kan Pak Ben kan tadi. Nah, itu sangat bagus sekali. Oke. Baik Pak Yandi, terima kasih banyak ya Pak Yandi ya. Terima kasih. Mungkin last question mungkin Pak Ben, itu dari kegiatan tadi, kegiatan coaching supervisi akademik yang Pak Ben lakukan, apa yang dapat Pak Ben ambil sebagai bentuk proses dari kegiatan ini? Mungkin yang dapat saya ambil itu ya Pak ya. Yang pertama tadi dari kegiatan coaching tadi ya, bagaimana kita bisa menggiring seperti yang Bapak bilang tadi, menggiring coaching kita untuk memecahkan solusi permasalahannya ke depannya. Yang kedua, saya juga dapat meningkatkan public speaking ya, seperti yang apa. Dan juga saya bisa melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan porsinya, yang mana kalau bisa kan jangan tentukan lagi itu yang mana fungsi tugasnya coach, yang mana fungsi tugasnya coaching itu sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya ambil. Terima kasih sekali Pak Ben. Kita sudah melewati beberapa tahap, ada pasca supervisi pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan supervisi tadi, dan kita sudah melaksanakan pasca supervisi. Itu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat ya Pak Ben. Oke, terima kasih banyak Pak Yandi sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3, yaitunya tentang demonstrasi kontekstual dengan tema coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini kami akan memainkan peran melewati 3 siklus, yaitu yang pertama sebagai fasilitator atau sebagai supervisor, yang kedua sebagai coach, dan ketiga sebagai coaching, sebagai coachingnya gitu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya Beni Saputra berasal dari SDN 18 Pasakiat Teleleo. Saya Margareta dari SDN 09 Muara Segerut, berperan sebagai coach. Dan saya Yandi Prianto dari SMA Negeri 1 Seberut Tengah, berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Marga. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Baik Bu, sesuai yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin pada kesempatan kali ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ya dengan coachingnya. Nah, sebelum itu izinkan saya menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan Ibu kembangkan ke depannya, yaitu tentang skenario coaching tersebut, yang mana pada kegiatan supervisi nantinya Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan prinsip Tirta dan Rasa. Nah, prinsip pada supervisi itu sendiri ada 7 ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya lagi agak kurang enak badan. Yang pertama itu kemitraan, itu konstruktivis yang kedua. Nah, baiklah Bu, sebelum kita masuk ke kegiatan berikut, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang ingin saya bantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi ini? Kompetensi yang mana kira-kira? Oh iya Pak, Bapak membantu saya mengembangkan kompetensi saya Pak. Bagaimana cara saya bisa menggali informasi
lebih dari seseorang yang ingin mendapat solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan saya juga dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya, untuk melakukan coaching. sangat bagus ya. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan yang menginginkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu alami, kan begitu ya Bu ya. Benar sekali. Dari hal tersebut, kira-kira di bagian mana dari pengamatan nanti yang Ibu inginkan dari saya sebagai pengamat untuk saya amati? Oh ya Pak, terima kasih. Yang ingin saya Bapak Ya. amati dari saya dalam proses coaching ini adalah apakah saya melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta atau Ya. tidak. Jadi itu Pak. Oh, bagus, sangat bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana penilaian terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Ya dengan cara menyesuaikan dengan rubrik Pak, Ya, rubrik penilaian yang akan dikembangkan seperti keterbukaan materi, ya. apakah sudah sesuai posisi masing-masing coach dan coaching, serta sesuai dengan langkah tirta. Nah, baik Bu, kalau seperti itu, pertanyaan terakhir ya Bu, yang sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya, yaitunya kira-kira ya Bu ya, harapan apa yang terbesit di dalam pikiran Ibu sekarang, yang akan harapan apa ya yang akan Ibu dapatkan pada saat kegiatan observasi tersebut? Harapan apa kira-kira? Harapan saya Pak, Ya, harapan selama Ibu coaching sendiri. ini Mhm. saya dapat melakukannya sesuai dengan alur tirta atau Ya. alur yang semestinya, sehingga saya bisa mengerti dan melakukan coaching ini dengan tepat. Oke, terima kasih banyak Bu Mangga. Dan saya juga berharap semoga Ibu bisa melaksanakan kegiatan coachingnya sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Selamat bertugas ya Bu ya. Ya, Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Bu Marga. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Bu? Sehat. Bagaimana dengan anak-anak atau keluarga? Oh ya Bu, kalau ngomong keluarga alhamdulillah sehat. Tapi anak-anak alhamdulillah juga sehat. Tapi anak-anak saya di sekolah itu loh Bu, Oh, yang bikin kepala saya pusing Bu. Berarti ada hal-hal yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Ya betul Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terkait anak-anak saya itu terlambat, sangat malas untuk aktif dalam belajar Bu. Nah itu yang membuat saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Oh, jadi anak-anak Bapak mengalami kendala atau hambatan dalam belajar di sekolah, begitu ya Pak? Iya Bu. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini saya mengharapkan yaitu saya mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik dari permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Oh iya, jadi dari paparan Bapak tadi, berarti Bapak mengharapkan solusi dari permasalahan ini melalui percakapan ini ya? Iya betul sekali Bu Marga. Oh iya Pak. Menurut Bapak kira-kira solusi apa strategi apa yang ingin Bapak lakukan dalam hal ini mengatasi masalah hambatan dalam sekolah itu atau dalam kelas Bapak yang Bapak ajarkan itu Pak? Iya Ibu, jadi anak-anak sekolah, anak-anak yang ingin saya harapkan dalam kelas itu adalah anak-anak yang aktif dalam belajar, ada interaksi antara guru dan murid, ada tanya jawab antara siswa dan peduli terhadap sesama, dan juga yang paling utama adalah mereka semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya inginkan, sehingga tujuan pembelajaran saya tersebut menjadi tersampaikan kepada peserta didik atau siswa yang saya ajar, kayak gitu Bu. Oh, berarti dalam hal ini Bapak sedang mengalami atau menginginkan anak-anak Bapak
berdisiplin di dalam mengikuti proses pembelajaran ya di dalam kelas ya Pak. Ya, betul sekali Ibu. Jadi kalau selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Dari masalah ini penyebabnya yaitu mungkin anak-anak ini cara strategi pembelajarannya mungkin yang belum tersampaikan secara full kepada peserta didik, dan juga rencana pembelajaran yang harus lebih saya berikan, lebih saya variasikan sehingga dapat menarik perhatian siswa dan dapat mendisiplinkan siswa dalam belajar, sehingga tujuan tadi bisa terlaksana dengan baik, dan siswa-siswa ini mungkin faktor ekonomi menjadikan mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran, rumah yang jauh sehingga kelelahan untuk sampai ke sekolah, sehingga itu yang menyebabkan anak-anak itu mempengaruhi ketidakaktifannya atau semangat dalam belajar. Oh begitu ya Pak ya, berarti dari yang Bapak utarakan tadi banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dan saya mendengar tadi bahwa Bapak menyebutkan ada hal-hal yang ingin Bapak lakukan dalam hal misalnya tadi saya dengar bahwa Bapak ingin memberikan pengajaran yang bervariasi. Maksudnya dalam hal bagaimana itu Pak? Oh ya, langkah-langkah mungkin yang saya harus terapkan untuk meningkatkan motivasi kembali atau kedisiplinan siswa ini, mungkin masalah disiplin saya harus mensosialisasikan terlebih dahulu setiap aturan dalam kelas dan berdiskusi dengan siswa tentang kesepakatan kelas kembali, mengulang terus mengingatkan peserta didik. Yang kedua, memperbaiki perencanaan pembelajaran saya yang kita kenal dengan modul ajar atau RPP, dan juga saya ingin melakukan strategi pembelajaran yang lebih yang bervariasi, contoh menyiapkan video pembelajaran yang mungkin dapat merangsang atau menstimulus daya pikir siswa sehingga materi yang akan diajarkan tersampaikan karena mereka sudah tertarik dengan pembelajaran. Jadi itu mungkin kiat-kiat saya untuk bagaimana siswa ini aktif, siswa ini disiplin dalam sekolah, khususnya di dalam pembelajaran. Wah itu tepat sekali itu Pak. Kalau menurut saya itu jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kalau begitu kapan Bapak akan memulai? Oh iya Bu, saya akan memulainya mungkin karena tahun pembelajaran ini saya akan mulai secepatnya karena kita sudah masuk tahun pelajaran baru. Mungkin di awal-awal Agustus ini setelah saya memperbaiki rancangan pembelajaran ini, lebih kurang mungkin 1 minggu ini saya akan memperbaiki rencana pembelajaran sehingga bisa diterapkan kembali kepada peserta didik, sehingga peserta didik saya itu menjadi semangat lagi dalam pembelajaran. Baik sekali Pak ya. Saya mengharapkan supaya apa yang Bapak sampaikan itu tadi boleh terlaksana tepat seperti yang Bapak inginkan. Iya, alhamdulillah Bu, dari giringan pertanyaan Ibu tadi saya mendapatkan solusinya, sehingga tujuan awal dari percakapan ini telah saya rasakan, yaitu saya mendapatkan solusi terbaik atau tepat dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Berarti permasalahan sudah terjawab ya Pak ya. Kalau begitu saya akan tunggu nanti kabarnya Pak ya, dan berharap yang terbaik yang terjadi. Oke, saya juga merasa lega karena pertanyaan atau masalah saya itu tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya akan bercerita lagi dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih, semoga sukses. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya mengucapkan ini ya, terima kasih ya Bu ya, karena saya melihat tadi pasti di saat kegiatan yang sudah Ibu lakukan dengan coachingnya tadi, kegiatannya sudah berjalan dengan lancar kalau begitu. Oke ya Bu ya, mungkin setelah kegiatan coaching sudah Ibu lakukan tadi, perlu saya melakukan kegiatan yang itu disebut dengan pasca supervisi ya Bu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, di antaranya yaitu
Nah, menurut Ibu sendiri, performa apa yang sudah Ibu capai dalam kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi? Performa tadi ya. Performanya seperti apa gitu? Tadi Iya. ya, kalau Menurut Ibu saya sendiri itu, gitu. menyaksikan ya, karena terjadi interaksi antara saya sebagai coach dan coachingnya ya, dengan tema yang menarik sehingga kompetensi yang tadinya saya ingin capai itu bisa tergali dengan baik. Iya, itu pun saya lihat tadi ya Bu, di antara kebetulan saya amati Ibu dengan coachingnya tadi pas melaksanakan, memang sangat mengasihkan ya Bu, percakapan yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, apa yang membuat Ibu menilai hal demikian? Kan Ibu tadi mengatakan kegiatan itu berjalan dengan mengasihkan gitu. Nah, menurut Ibu kira-kira alasannya apa gitu? Karena saya bisa menggiring coach ya, pada saat dia bertanya saya bisa menjawab, atau pada saat saya memberikan pertanyaan dia bisa menjawab dan sesuai dengan alurnya apa yang dia katakan saya ini, jadi berjalan sesuai dengan alurnya, atau dengan kata saya dapat menggiring tadi dalam percakapan yang mengasihkan tadi. Iya, kemampuan yang sangat luar biasa dari seorang Ibu Magga. Dan tadi saya juga sudah lihat ya Bu ya, indikator demikian terlaksana dengan baik sesuai alur cerita ya yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, menurut saya ya Bu ya, bolehkah kira-kira saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan dari tadi kita menurut Ibu? Boleh nggak saya sampaikan? Boleh Pak, silakan. Baik, nah menurut saya, menurut hasil pengamatan yang saya lihat tadi, saya sudah melihat hasil yang sangat bagus gitu. Ibu sudah sudah berhasil gitu melaksanakan coaching yang mana fungsi Ibu sebagai coach itu sudah terlihat. Fungsi coachingnya yang Ibu menggiring pertanyaan kepada coachingnya itu sudah sangat terlihat sekali. Itu sudah sangat bagus Ibu lakukan dari tadi. Nah, menurut Ibu sendiri nih, kan tadi saya mengamati kegiatan Ibu gitu. Kira-kira sesuai dengan standar nggak rujukannya? Kalau menurut saya Pak sudah sesuai dengan standar atau alur yang setelah kita belajar atau kita sepakati dari awal. Siap. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal itu? Pendapat saya mendengar ini senang sekali Pak ya. Berarti saya sudah bisa melakukannya, walaupun mungkin belum terlalu sempurna. Nah, bagus. Nah, sesuai dengan pengamatan yang sudah kami lakukan tadi ya Bu, misalnya tadi pada saat coaching mungkin ada beberapa hal yang saya catat sebagai masukan buat Ibu ya. Mungkin pada saat kegiatan coaching tadi berlangsung ada sedikit miss gitu kan. Contohnya di saat coachingnya menyampaikan pernyataan dan di situ Ibu langsung menjawab hal yang demikian. Mungkin hal demikian itu semestinya tidak kita lakukan. Itu hanya sekedar saran bagaimana untuk peningkatan kegiatan coachingnya ke depan gitu Bu. Ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang Ibu bayangkan setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching tadi? Yang akan Ibu bayangkan setelah Ibu melaksanakan kegiatan tadi? Kira-kira apa yang terbayang di pikirannya? Saya membayangkan bahwa apa yang kita sudah bicarakan dari awal itu sudah tercapai ya. Ya. Dan permasalahan itu sudah ada jalan keluar. Iya. Nah, kira-kira ya Bu ya, apakah hal tersebut akan diterapkan di sekolah atau bagaimana? Ya tentu itu Pak akan diterapkan itu Pak. Itu sangat bagus. Kalau boleh saya tahu itu pada kan kita ini berbicara bulan nih, berbicara bulan. Kira-kira pada bulan apa ya akan Ibu lakukan? Ya mungkin karena ini tahun ajaran baru, Ya. ada tahun ini lah Pak ya, tahun ajaran baru yang pertama, semester pertama, dan saya laksanakan. Luar biasa. Ini sebagai pertanyaan penutup ya Bu ya, dari saya menyatakan proses ini
eh, bagaimana, apa yang dapat Ibu ambil dari proses kegiatan coaching tadi? Kira-kira hal apa yang dapat Ibu ambil? Contohnya apa namanya tuh, pelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu Oh ambil? ya, pelajaran yang saya dapatkan itu banyak sekali Pak. Yang pertama, saya bisa meningkatkan cara saya berkomunikasi. Iya, public speaking ya, Bu Public ya. speaking ya, saya juga belajar untuk mendengar dengan baik, Ya. ya, mendengar dengan baik atau present, walaupun belum terlalu penting, tapi itu pelajaran yang saya dapat itu banyak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Senang rasanya bertemu dengan salah satu guru hebat seperti Ibu Margareta ya, yang mana tadi sudah mampu menyampaikan apa namanya tuh, kegiatan supervisinya, coachingnya, coaching supervisi akademik itu sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Semoga kita bisa menerapkan ke depannya, dan Ibu juga bisa mengembangkannya juga ke depan. Terima kasih buat Terima waktunya. Selamat. Siap. Selamat siang, salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan mengadakan coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Margareta dari SDN 09 Muara Seberut sebagai supervisor. Dan saya Yandi Prianto dari SMA Negeri 1 Seberut Tengah akan berperan sebagai coach. Dan saya Beni Saputra berasal dari SD Negeri 18 Pasakiat Telela akan berperan pada kegiatan ini sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Yandi. Selamat siang Bu Marga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, jadi pada kesempatan ini kita akan mengadakan supervisi, yaitu di mana di sini akan dibicarakan tentang apa-apa yang akan persiapan Bapak sebagai coach ya. Jadi sebelum Bapak coachingnya, maka ada beberapa prinsip yang ingin saya bicarakan ya. Yang pertama, prinsip coaching itu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua konstruktif, yang ketiga terencana, yang keempat reflektif, yang kelima objektif, yang keenam berkesinambungan, yang ketujuh yaitu komprehensif. Jadi dari prinsip ini ada juga 3 kompetensi dalam melakukan coaching, yaitu present atau kehadiran, kedua itu mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga ini, mana yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching? Oh ya, dalam coaching nanti saya sebagai coach di sini akan mencoba mengembangkan 3 hal yang tadi yang Ibu sebutkan, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa, yang ketiga present. Saya akan mencoba melaksanakan ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi sehingga saya bisa menguasai kegiatan coaching supervisi akademik ini, Bu. Oh, jadi Bapak ingin menguasai ketiga halnya ya. Bagaimana nanti Bapak ingin, apa yang ingin saya amati dari Bapak melakukan coaching? Saya ingin di sini Ibu mengamati sebagai supervisor, tentunya Ibu mengamati kegiatan coaching supervisi akademik kami itu mengenai yang 3 hal tadi, terutama yaitu present tadi, saya hadir apa tidak dalam kegiatan tadi. Yang kedua yaitu saya mendengarkan aktif tidak atau coachingnya mendengarkan secara aktif tidak. Yang ketiga, saya pribadi apakah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang istilah rasa tadi. Dan saya juga ingin Ibu menilai apakah saya mampu dalam menggiring pertanyaan sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Pak, saya memahami pertanyaan atau apa yang Bapak uraikan tadi. Jadi Bapak ingin saya menilainya terhadap apa yang ingin Bapak kembangkan?
penilaian apa yang Bapak ingin saya kembangkan, Bapak kembangkan di sini? Oh ya, saya ingin penilaiannya itu seperti rubrik penilaian yang telah ada di coaching supervisi akademik. Saya berharap Ibu mengharapkan tentunya saya penilaian tersebut bisa Ibu berikan kepada saya sesuai dengan alur kita, apakah itu mampu saya bangun nanti dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Oke, baik. Berarti Bapak ingin saya menilai Bapak dalam alur, yaitu alur cerita dan rasa ya Pak ya. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan bersama? Harapan saya tentu kegiatan coaching ini berhasil dan lancar sehingga saya terutama sebagai coach mendapatkan data, mendapatkan informasi yang diberikan oleh coach dan dijawab oleh coach, sehingga saya tentu bisa menggunakan alur cerita tadi kayak gitu, Bu. Baik Pak, selamat melakukannya, selamat melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu, saya akan melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Ya. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam Pak Yandi. Bagaimana kabarnya sekarang Pak Ben? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik, tapi kondisi kondisi masih agak-agak sakit sedikit, suara pun agak hilang mungkin ya Pak. Saya juga bisa merasakan hal Iya. yang terjadi sama Pak Ben. Terima kasih Pak Yandi. Saya sangat senang sekali Pak Ben datang sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati di lewat WA tadi. Pak Ben menyatakan bahwa karena Pak Ben tadi tepat waktu datang ke pertemuan ini, sangat bangga sekali dengan Pak Ben. Terima kasih Pak Yandi. Bagaimana kabar di rumah Pak Ben? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah. Jadi di sini Pak Ben, menurut Pak Ben, apa tujuan kita bertukar pikiran seperti yang Pak Ben bilang waktu di WA tadi? Sebenarnya begini Pak Yandi, saya sedikit terbentur ya Pak ya pada saat pembelajaran di kelas gitu kan. Akhir-akhir ini siswa saya itu konsentrasinya itu menurun gitu kan, yang mana pada kegiatan pembelajaran itu saya tidak dapat fokusnya lagi gitu. Sementara waktu ujian sudah mulai dekat gitu kan, saya takut nilai mereka itu jadi tidak bagus. Nah itu yang mau saya diskusikan dulu dengan Pak Yandi, minta solusi atau sebagainya gitu. Oh, jadi saya sudah tangkap begitu ya Pak Ben. Jadi Pak Ben lagi ada masalah tentang menurunnya konsentrasi siswa dalam belajar karena waktu mau ujian sudah dekat. Ya. Jadi Pak Ben khawatir dengan hal yang demikian. Ya betul sekali Pak Yandi. Jadi itu yang kita diskusikan Ya, pada hari ini ya Pak Ben. Ya betul Pak. Oke, baiklah Pak Ben, terlebih dahulu saya ingin mendengar cerita dari Pak Ben tentang bagaimana keadaan kelas Pak Ben sebelumnya. Apakah sebelumnya mereka juga seperti ini Pak Ben? Kalau sebelum sih tidak Pak, seperti yang saya alami di kelas itu ya Pak ya. Awalnya mereka juga sangat mengikuti pelajaran dengan konsentrasi, dengan penuh aktif lah, yang bagaimana siswa saya aktif dan saya pun dalam mengajar itu enak gitu kan. Nah yang saya herankan itu dimana mereka pada akhir-akhir pembelajaran ini, saya lihat konsentrasi mereka itu menurun. Ada yang bermain gitu dalam di saat saya menerangkan pembelajaran itu, mereka banyak bermain gitu kan. Nah jadi tentu jadi pertanyaan bagi saya sebagai gurunya gitu kan, kenapa ya siswa saya bisa begitu gitu. Jadi inilah maksud saya tadi yang saya bilang ke Pak Yandi tadi, saya ingin berdiskusi, mungkin menemukan solusi atas permasalahan tersebut Pak gitu. Oh gitu. Nah menurut Pak Ben, dengan ada ini bagaimana cara mengatasi atau apa yang Pak Ben lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Ben hadapi ini? Mungkin langkah pertama yang akan saya ambil itunya ya Pak ya, itu mungkin saya akan langsung ya berkontribusi langsung kepada siswa. Langkah pertama yang akan saya ambil gitu kan,
Terus langkah kedua mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu kan. Itu menurut pandangan saya gitu kan. Bagaimanapun kita sebagai bawahan itu konsultasinya kepada atasan ya Pak ya. Bagaimana bisa memecahkan permasalahan ini dengan baik gitu. Oke, bagus sekali Pak Ben. Jadi menurut Pak Ben itu yang Pak Ben sampaikan tadi sudah sangat bagus sekali Pak Ben. Iya. Saya sangat mengapresiasi. Jadi menurut Pak Ben, apakah cara yang Pak Ben utarakan tadi, sampaikan tadi, apakah dapat efektif dilakukan terhadap siswa tersebut? Kalau menurut pandangan saya ya Pak ya, seharusnya cara yang dilakukan itu kan efektif dilakukan gitu kan. Karena di sini kita sudah melibatkan pertama kan pihak dari sekolah gitu kan. Kalau rencananya itu kan kita melibatkan pihak sekolah untuk pemanggilan orang tua gitu kan. Kalau menurut saya sih sangat efektif dilakukan Pak. Oke, itu sangat bagus sekali. Jadi bagus sekali rencana-rencana yang Pak Ben buat. Jadi menurut saya Pak Ben melakukan aja kedua cara tersebut atau solusi tersebut, Iya, Pak. sehingga bisa, kalau tidak bisa dengan cara ini, bisa dengan cara ini. Iya. Itu saran saya Pak Ben. Oke Pak, oke. Jadi menurut Pak Ben, berapa persen mungkin ini bisa tercapai dengan usaha atau strategi yang Pak Ben temukan ini? Berapa persen keberhasilannya kira-kira? Baik Pak, berbicara kita tentang persen ya Pak, tentu ada range ya. Kalau menurut saya range itu, kalau saya bilang range-nya itu di angka 100 itu mustahil gitu kan. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan gitu kan ya Pak ya. Mungkin kalau menurut dari diri saya sendiri, bukannya saya tidak maksimal gitu kan. Untuk persentasenya mungkin sekitar 95% untuk efektivitasnya Pak gitu. Luar biasa sekali Pak Ben. Nah, menurut Pak Ben, kira-kira bagaimana cara Pak Ben untuk menghubungi para orang tua, dan apa yang Pak Ben butuhkan? Apakah Pak Ben itu butuh bantuan dari pihak lain? Mungkin ya Pak, step awal gitu kan, karena di sekolah kita punya atasan gitu kan. Mungkin langkah pertama saya akan mencoba konsultasi dulu dengan kepala sekolah, dan apabila sekiranya kita dapat lampu hijau untuk jalan dari kepala sekolah, mungkin saya akan minta tolong juga sama operator yang ada di sekolah untuk membuat surat undangan gitu kan, untuk agar kita dapat menghadirkan orang tua ke sekolah, dan kita dapat menemukan solusi terbaik gitu. Terus tentang membutuhkan pihak lain, untuk sekarang ini mungkin kita hanya membutuhkan konsultasi itu antara pihak sekolah dan orang tua saja mungkin untuk yang tahap ini Pak gitu. Aduh, penjelasan sangat luar biasa sekali Pak Ben, menarik untuk ditelusuri penjelasan dari Pak Ben. Nah, menurut Pak Ben ini rencana-rencana tadi kan sangat excellent sekali ya Pak Ben. Kira-kira rencana mana yang akan Bapak Beni lakukan terlebih dahulu? Sekian banyak rencana tadi. Mungkin menurut saya Pak, langkah pertama ya Pak ya, step awal, alangkah baiknya kita konfirmasi dulu sama atasan. Seperti yang saya bilang dari awal, bagaimanapun atasan di sekolah kita itu tetap kepala sekolah gitu kan. Setiap permasalahan yang ada yang timbul di sekolah, terutama di kelas kita itu, tentu kita sampaikan ke atasan. Nah, apabila kepala sekolah sudah memberikan juga solusi, kita juga memberikan solusi, beliau juga mengizinkan kita untuk mengikuti. Nah, Pak Beni silakan Pak, itu hal yang bagus untuk dilakukan. Panggillah orang tua, kita buat surat. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan untuk pertama kali Pak. Aduh, ini benar sekali ya Pak Ben. Nah, menurut Pak Ben, kira-kira rencana itu akan Pak Ben lakukan itu atau laksanakan itu kapan ya Pak Ben? Mungkin dalam waktu dekat Pak. Kalau bisa sesuai apa yang kita programkan ini, mungkin 3 hari atau 4 hari setelah kita berdiskusi tentang ini Pak, saya akan lakukan hal itu gitu. Mantap sekali Pak Ben. Jadi semoga dengan cara ini Bapak bisa mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Ya, siap Pak. Dari ketiga rencana yang tadi Bapak kemukakan, kalau boleh saya sarankan,
rencana kedua pun juga bagus segera diterapkan di kelas Bapak. Siap Pak Yandi. Baiklah Pak, saya doakan semoga upaya yang akan Bapak lakukan berhasil ya Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Yandi. Baiklah Pak Ben, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup ya Pak Ben, Ya. setelah melakukan kegiatan ini, saya dari paparan Pak Ben ini telah mendapatkan kesimpulan bahwa Pak Ben dari permasalahan itu sudah menemukan solusinya ya Pak. Iya Pak, dengan berkonsultasi dengan Pak Yandi, akhirnya saya terbuka. Oh ternyata ini ya solusi yang dapat saya tahu, yang dapat saya ambil gitu kan dari permasalahan yang ada di kelas saya tadi. Mungkin dari solusi yang sudah kita bicarakan tadi Pak, dari saran dari Pak Yandi juga itu akan saya lakukan dengan baik gitu kan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Pak gitu. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak peroleh dari sesi ini? Terus bagaimana, apakah sesuai dengan tujuan awal dari percakapan ini Pak Ben? Sangat Pak, sangat sesuai gitu. Karena dari awal saya mempunyai permasalahan, dan setelah saya berdiskusi dengan Pak Yandi tuh akhirnya bertemulah titik terang gitu, solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi tersebut. Dan mungkin dalam waktu dekat akan saya eksekusi Pak Yandi gitu. Bagaimana perasaannya sekarang Pak? Sangat lega Pak Yandi, terima kasih banyak. Oke Pak Ben, sangat senang berbagi dengan Pak Ben. Oke, terima kasih Pak Yandi. Sama-sama Pak Ben. Selamat siang. Selamat siang Pak Ben. Terima kasih Pak Yandi. Tadi saya sudah melihat dan sudah melakukan dengan baik dan tepat. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak setelah proses coaching tadi. Ya silakan Bu Marga. Bagaimana perasaan Bapak menilai kinerja Bapak tadi? Ada 3 kompetensi yang Bapak ikutkan tadi ya, yang kita bicarakan tadi. Yang pertama itu present, kemudian yang kedua itu mendengar aktif, yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana itu? Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu setelah melakukan coaching? Setelah melaksanakan kegiatan coaching ini ya Bu, saya sangat merasa antusias sekali, senang sekali karena kegiatan coaching ini telah terlaksana dengan lancar dan bagus, sehingga dengan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan tersebut, alhamdulillah saya rasa tercapai karena saya mengajukan pertanyaan atau menggiring dari sebagai coach, menggiring coaching menemukan solusi yang didapatkan oleh coach tersebut. Jadi saya merasa ini bagus sekali. Menurut saya performa saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik kali ini, Bu. Baik, apa yang membuat Bapak menilai bahwa itu sangat baik atau baik? Ya, dalam ini saya menilai itu baik dan sangat bagus karena sejauh ini dalam kegiatan coaching tadi itu saya melaksanakan sesuai dengan alur cerita, di mana alur cerita itu membimbing kita menuju langkah-langkah menjadi kegiatan coaching yang bagus, di mana peran coach dan coach itu jelas, sehingga di mana cerita itu seperti yang kita ketahui menemukan tujuan dulu, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Baik Pak, terima kasih. Bolehkah saya menyampaikan masukan materi saya juga? Itu sangat boleh sekali Bu Bangga, sehingga saya tahu mungkin masukan atau kritik dan saran yang Ibu Marga berikan kepada saya sebagai coach di kegiatan coaching tadi itu merupakan masukan sangat luar biasa. Nantinya Ibu sebagai supervisor memberikan arahan kepada saya. Silakan Ibu, saya akan mendengarkannya. Oke. Saya mengamati tadi saat Bapak memberikan umpan balik kepada coach, Bapak melakukan refleksi sangat baik. Itu sudah sesuai dengan dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Aduh, saya mendengar ini ya Bu, sangat berterima kasih karena Ibu telah mengamati saya sebagai supervisor tentunya dalam kegiatan coaching supervisi. Saya sebagai coach dan Pak Beni tadi itu sebagai coach.
itu merupakan masukan sangat luar biasa bagi saya, sehingga nantinya saya bisa meningkatkan performa saya untuk selanjutnya, dan harapan dan selanjutnya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, walaupun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Nah, misalnya tadi saat coach memberikan umpan balik yang lebih mendalam, saya mengamati Bapak agak kesulitan langsung merespon. Maksudnya belum selesai pertanyaan itu atau pemaparan dari coach tadi, Bapak sebagai coach sudah langsung menjawab menurut standar. Seharusnya kita sebagai coach mungkin harus mendengar lebih dulu baru memberikan feedback. Bagaimana menurut? Aduh, terima kasih sekali ya Ibu Marga, itu yang diharapkan dari kegiatan supervisi coaching ini, Bu. Jadi saya dalam kekurangan bisa meningkatkan lebih kompetensi saya. Dengan ada perbaikan-perbaikan ini, itu sangat memberikan suatu effort bagi saya untuk kedepannya untuk lebih baik lagi dalam kegiatan coaching supervisi akademik selanjutnya. Baik Pak, dalam diskusi ini apa yang sudah Bapak terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak ke depan? Oh ya, yang saya bayangkan mungkin Bu, dalam kegiatan ini saya ingin melakukan kegiatan ini berkali-kali dan ingin sering melakukannya, sehingga kemampuan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching ini bisa mengalir begitu saja tanpa hambatan, dan tanpa persiapan pun saya ingin lebih lagi, sehingga hasil yang ingin saya dapatkan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi untuk meningkatkan ini mungkin saya harus belajar lebih baik lagi, sehingga performa saya ini lebih meningkat dari hari ke hari. Oh, saya sangat setuju sekali, itu ide yang bagus. Ada pepatah yang mengatakan Pak, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau misalnya terus-menerus dilakukan, pasti akan terbiasa, dan itu konsep sudah tertanam di dalam pikiran sebagai guru ya, atau sebagai coach nanti kepada guru-gurunya atau kepada rekan-rekan atau kepada siswanya. Kapan Bapak akan memulai hal itu? Oh ya, menurut saya masalah waktu, tentu kita setelah mempelajari ini, dalam melaksanakan ini tentu melaksanakan secepatnya. Itu akan saya laksanakan pada bulan Agustus ini, karena ini tahun pelajaran baru, sehingga lebih cepat lebih baik. Dan saya akan mencoba melaksanakannya di sekolah, mungkin dengan bantuan stakeholder atau pimpinan yang ada di sekolah, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua rekan yang ada di dalamnya harus bekerja sama untuk membantu dalam mewujudkan kegiatan ini. Baik Pak, saya sangat mendukung pendapat Bapak tadi, demi kemajuan anak-anak kita dan juga demi kemajuan kita sebagai guru atau sebagai supervisor. Jadi apa ya dari proses pembicaraan ini, apa yang Bapak harapkan dari proses ini? Dari proses ini saya merasakan beberapa hal yang saya alami. Yang pertama, public speaking saya menjadi awalnya mungkin tidak bagus menjadi lebih bagus, itu yang saya rasakan. Yang kedua, saya bisa menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching ini. Terus selanjutnya yang ketiga, mungkin yang harus saya rasakan pada saat ini, saya mampu membedakan mana peran coach, mana peran coachee, dan mana peran supervisor tentunya. Terus selanjutnya mungkin saya mampu menggiring coachee untuk menemukan solusi yang diharapkan oleh coachee dalam kegiatan coaching ini, Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan untuk bicara dengan Bapak. Terima Bapak adalah orang yang paling hebat di dalam melakukan selama kita berbicara ini. Semoga sukses ke depan Pak. Saya juga terima kasih Ibu Marga telah meluangkan waktunya dalam kegiatan supervisi yang saya lakukan terhadap coachee saya. Terima kasih Ibu Marga. Ya, sukses Pak ya. Terima kasih Ibu Marga. Sama. Baiklah, itulah kegiatan coaching supervisi akademik yang kami lakukan pada modul 2.3
dalam proses demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 10. Salah dan janggal mohon maaf. Saya Yandi Prianto, Saya Margareta. Saya Beni Saputra. mohon undur diri.